Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ica Noresha dengan NIM 2308612. Dan pada hari ini saya akan melakukan wawancara demi memenuhi tugas akhir psikologi pendidikan saya. Untuk mata kuliah psikologi pendidikan, itu dosen pengampu saya adalah Profesor Dr. Syahrastani MSIKO dan Bapak Kerto Apriano SPD MPD. Dan di sini saya sudah bersama narasumber saya, yaitu salah seorang atlet PON. Silahkan Bang, perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Mutara. Saya seorang pemain sepak bola sepak bola di ajang PON Sumatera. Baik, untuk pada hari ini, pada hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih, Pak. Itu terkait psikologi olahraga. Cuman jawabannya ya itu berdasarkan pengalaman Abang. Ya. Sebelum itu, saya mau tanya dulu, gimana sih rasanya ikut PON? Rasa ikut PON itu senang, bahagia dikarenakan sekian banyaknya warga Sumatera Barat kan cuma beberapa orang yang terpilih untuk berangkat ke Aceh. Lalu apa sih yang berkesan bagi Abang tuh di PON? Berkesan bagi saya di ajang PON itu pengalaman yang sangat berharga bersama teman-teman, pelatih. Jadi kita bisa saling kompak, bisa terus pulang ke kampung pun kita lebih dihargai oleh orang lain. Kalau yang tadi kan katanya apa sih yang berkesan? Jadi yang apa sih yang mungkin kayak PON itu tangan PON itu apa sih Bang? Rintangannya itu contohnya menghadapi tim lawan itu kan kita lihat di Instagram dengan tim-tim lain sangat mempersiapkan diri di bagian finansial atau pelatih, sedangkan kita sendiri hanya dengan seadanya. Cuman itu kita fokus saja pada diri sendiri untuk pertandingan yang akan datang. Kita masuk ke pertanyaan ya Bang ya. Jadi di sini tuh ada 12 materi yang kami pelajari di psikologi olahraga. Jadi itu untuk yang pertama, itu pertanyaannya itu adalah menurut Abangnya, sebagai ahli PON, apakah kondisi psikologi atau mental yang buruk itu dapat mempengaruhi performa pada Abang? Kalau mental yang buruk itu sangat mempengaruhi Kak. Kalau mental kita buruk pasti kita mainnya pun anjlok dan tidak terorganisasi, mudah emosi, mudah terbawa terpancing oleh lawan dan tidak fokus dalam melakukan pertandingan. Gimana sih Abang cara Abang mengatasi hal-hal yang kayak gitu? Cara mengatasinya kita hanya berpikir positif sebelum pertandingan dan telepon orang tua dulu supaya kita lebih fresh, lebih enjoy dan ingat mereka pasti akan nonton di lewat pertandingan. Jadi nonton orang tua itu salah satu Ya. cara untuk mengatasi ya. Oke. Jadi sebelumnya nih, Abang udah berapa lama sih jadi atlet? Jadi atlet itu fokusnya SMP lah, SMP ke SMA. Ya. Nah, waktu Abang dari awal jadi atlet tuh, ada nggak sih perbedaan antara kondisi mental Abang waktu masih SMP kan pernah kan gitu ya berarti. Gimana sih perbedaannya dari awal SMP itu sampai Abang kemarin di PON itu sih perbedaannya kan? Ada. Kalau saya waktu SMP itu ketika ada pertandingan ke kampung sekolah atau kemana, pasti ada rasanya gugupnya sangat luar biasa. Contohnya kita ada pertandingan melawan tim besar lah di kampung itu, kita rasa gugup. Cuman di perlahan-perlahan kita mulai SMA, udah mulai latihan rutin, kita terbiasa. Siapapun di lapangan, tuh walaupun dia Liga 1, Liga 2, pasti kita enjoy menghadapi mereka. Oke, lanjut ya. Menurut Abang, apakah ada cara khusus yang harus dilakukan untuk dapat bekerja sama dengan rekan satu tim yang memiliki karakter atau sifat yang berbeda? Cara khusus itu bisa Kak. Itu dengan cara kita malam sebelum bertanding, kita semua pemain itu dikumpulkan oleh cap atau siapalah di luar pelatih, kita kumpul satu kamar. Jadi kita bilang kan, kau ini besok harus lebih semangat, saling support lah, biar satu sama lain menyatu dan tidak ada perbedaan lain di tim Pak. Tetap kompak.
Jadi untuk menjaga tetap kompak itu dibutuhkan untuk kayak istilahnya tuh kayak ada sambil ngobrol, musyawarah, ya ngobrol lah, walaupun di luar sepak bola maupun yang penting ngumpul lah. komunikasi dan itu. Nah, jadi kan kalau bilang sebelum pertandingan itu kan ngumpul dulu, komunikasi dulu yang baik. Nah itu tuh kan merupakan bagian dari interaksi sosial. Nah menurut Abang nih, apakah interaksi sosial tadi di kehidupan sehari-hari Abang tuh dapat nggak sih berpengaruh waktu Abang di lapangan? Sangat berpengaruh Kak. Kalau kita hanya diam-diam, contoh diam terus di lapangan main, itu kayaknya ada yang beda, nggak lepas main Kak. Cuman kalau kita sebelum tanding itu kita ngomong dulu sekitar ini sama teman, walaupun di luar harus kecil atau gimana kan, itu akan membangun keharmonisan. Jadi ketika bermain pun kita lebih tahu apa yang selera teman, bola kayak gini, kita sebelum kayak gini, jadi lebih apa? Ya, berarti ada ya eh, apa sih ada ya interaksinya itu yang mempengaruhi di lapangan. Oke. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu menurut Abang, apakah benar penguasaan diri yang baik dapat membantu atlet dalam mengelola tekanan dan stres dalam pertandingan? Penguasaan diri yang baik itu sangat penting Kak. Contohnya ketika di kompetisi kan kita ada dipancing emosi sama lawan, sama supporter. Nah, ketika tim lawan lebih banyak melawan supporter daripada kita, pasti mereka lebih unggul di segi mental. Contoh teriak-teriak kita, ini kita, cuman kita harus ingat kalau kita menang semua pasti akan diam. Jadi itu adalah motivasi itu lagi. Bagusnya. Jadi motivasi itu kayak bisa memperkuat diri. Oke, jadi ah, kalau dalam pertandingan, kalau misalnya atlet kan itu ada rangkaian kan. Nah, jadi menurut Abang nih, apakah ada hubungan antara latihan yang baik dengan rasa percaya diri saat pertandingan? Oh, tapi berhubungan Kak. Soalnya kalau kita latihan bercanda pasti itu akan kebawa di pertandingan. Kalau kita latihan serius, santai cuman serius, tidak ada bercanda-canda pasti kita lebih terbiasa dan ketika di pertandingan pun akan seperti itu juga. Lebih baik. Jadi kalau misalnya semakin baik latihan, semakin percaya diri ya. Makin bagus di pertandingan. Soalnya latihan itu terlihat pertandingan kan. Oke, lanjut ya. Menurut Abang nih, kan tadi Abang bilang sebelum bertanding itu kan telepon orang tua itu kan sebagai bentuk motivasi kan. Nah, apakah perlu juga motivasi itu diberikan untuk atlet sebelum dia menjalankan pertandingan? Perlu Kak. Soalnya ketika kita nonton dua, pasti kita selalu diingatkan main bagus ya, jangan berantem, kita gol ini itu, pasti itu akan menimbulkan semangat di diri kita lah. Contohnya kan kita pas waktu masuk ke lapangan itu pasti kita ingat, wah orang tua saya nonton dia harus bermain bagus, saat kita biar mereka lihat dan kampung kita pun lihat. Jadi motivasi itu penting ya. Ya. Nah, lanjut ya. Ini materinya tentang anxiety olahraga. Nah, sebetulnya anxiety itu adalah kecemasan yang terjadi pada atlet. Ya. Jadi pernah nggak sih Bang mengalami gangguan kecemasan pada saat pertandingan? Pasti ada Kak, misalnya di kecemasan contoh kita pertandingan pertama lah lawan Gorontalo. Nah, pasti malamnya kita kecemasan, contohnya rasa gugup, soalnya pertandingan perdana gimana ya kalah nanti gimana, menang gimana, kalau menang alhamdulillah. Dan jadi pasti kita berpikir terus malam. Jadi cara mengatasi itu kita tetap enjoy, santai, dan jangan dikebutkan. Nah, dari kan aku bilang mengalami ya yang namanya kecemasan. Buat Abang tuh apa saja sih yang menjadi penyebab dari kecemasan itu? Kalau kecemasan itu saya pikiran kita sendiri Kak. Kalau kita nggak terlalu memikirkan untuk pertandingan besok, kita akan terbawa dulu. Tapi kalau kita ada pertandingan contoh besok malam ini kita pikirkan mainnya kemana ini, nah jadi takut gagal. Nah, itu yang nggak boleh Kak. Berarti dari pikiran kan. Lanjut, materi ini itu breakdown dalam dunia olahraga. Nah, jadi breakdown itu adalah kebosanan Bang. Kebosanan ini bisa terjadi karena kepada faktor misalnya kayak kita yang kayak latihan kan. Nah, pernah nggak sih
sih Bang ngalamin yang namanya kebosanan waktu latihan? Nah, kebosanan waktu latihan itu contohnya kan kemarin kita persiapan, jadi pelatih memberikan materi itu aja contoh fisik selama beberapa bulan. Jadi kita sebagai pemain pasti merasa malas, cuman cara kita mengatasinya contoh saat kita libur kita sama-sama pergi keluar berenang atau jalan-jalan untuk menghilangkan stres itu. Nah, itu secara spesifik ya Bang. Maksudnya itu kayak tadi kan udah mau menjelaskan juga dari pernyataan Abang. Cuman kan mau tanya lagi. Menurut Abang sih, apa aja sih hal yang dapat dilakukan seorang atlet untuk menghindari kebosanan dalam satu permainan? Nah itu pergi healing lah bahasa caranya kan. Nah untuk keluar sama teman, walaupun nggak terlalu lama, cuman pasti akan membuat pikiran kita lebih fresh, nggak terlalu tegang hati Senin besok lagi. Jadi, diri itu sangat manjur untuk menjalankan kebosanan. Oke ya, lanjut. Itu materinya adalah faktor itu adalah sebuah kondisi yang ditandai oleh perasaan kelelahan. Jadi bisa aja kehabisan kita kelelahan, istilahnya itu dia kelelahan sih. Terus pernah nggak sih Bang ngalamin sakit? Nah di bagian pengeluaran jalan dikarenakan efeknya agak sakit ketika memang bola. Nah, itu disebabkan gitu karena salah satu jadi karena disuruh pelatih tidur jam paling lama jam 11, saya tidur jam setengah 1, jam 12. Nah, jadi ketika dicek terkait itu nggak mampu untuk melakukan aktivitas yang baik. Terus cara menanganinya kayak gitu. Cara menangannya itu pergi ke fisioterapi. Kemarin kan kami disuruh ke klinik untuk fisioterapi. Nah, alhamdulillah udah. Jadi menurut Bang kan tadi pernah kena batuknya kan hamstring kan, itu bisa nggak sih mempengaruhi suasana hati? Bisa lah karena kita kan tentu kita lagi sering bermain lah seperti biasa 11 pasti kita tidak bisa melakukan aksi atau teknik-teknik yang kita pelajari di hari-hari sebelumnya karena ada hambatan gerakan dari kaki kita yang Jadi emang pengaruh ya Bang si hati ini. Oke, lanjut itu mental training. Nah nggak sih Bang dikasih mental kreatif atau jalannya mental training? nah mental training itu contohnya kita di pon pergi ke Jawa untuk trial untuk namanya dicoba sama tim besar untuk menuju pon Jawa Barat Jawa Timur. Jadi itu akan mengasah mental kita. Contoh kita anggap pertandingan nanti dicoba yang itu kita anggap pertandingan kemana. Jadi walaupun dia tegang tapi tidak terlalu kasar ketika kalau Nah, Pak, kan tadi ya bilang itu tuh kan ada melakukan mental training. Nah, menurut apa nih, apakah seorang atlet itu ataupun calon atlet itu perlu nggak sih diberikan mental training? sangat perlu Pak. Karena kalau ketika kita latihan hanya latihan saja, pasti ketika bertanding kita rasanya takut ini. Tapi kalau kita latihan contoh kita latihan 3 bulan, terus bulan berikutnya kita ada uji coba di contoh sekarang PPMP, secara Sumbar, terus pergi ke Jawa untuk uji coba, pasti kita lebih terbiasa untuk di pertandingan. Jadi perlu ya Pak ya mental training itu. Nah, ini lanjut di gangguan materinya adalah gangguan pada atlet dan kekerasan dalam olahraga. Apakah kami pernah mengalami atau melihat secara langsung tindak kekerasan dalam pertandingan? Pernah ya? Yang saya alami sendiri itu pun kekerasan pada lawan itu jadi atau terlakukan di bagian akhir. Jadi ketika saya pasang bola itu, jadi dia kasih ganti dia untuk menyelesaikan masalah saya. Jadi saya merasakan kesakitan atau dislokasi kakak. Menurut abang nih, apa yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam area seperti itu? Untuk menghindari kekerasan itu contoh jangan memancing emosi lawan. Ketika kita contoh lah udah menang 2-0 atau 3-0, kita janganlah gaya-gayaan untuk
sepak bola, skill-skill. Jadi kita saling menghormati lawan, walaupun mereka kalah, kita harus respect satu sama lain. Jadi ini walaupun kayak misalnya kita harus tetap respect ya, nggak boleh ada menyerang ya kalau olahraga. Oke, habis nih pertanyaannya bang, Ya, dan terakhir nih wawancaranya. Jadi terima kasih bang untuk jawabannya. Baik teman-teman, demikian wawancara saya pada hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya.